Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Agustina dengan NIM 122290031 akan mempresentasikan ujian akhir semester dalam mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Baik, langsung saja masuk ke soal nomor 1, di mana nomor 1 merupakan analisis spasial atau prinsipal komponen analisis atau disebut dengan PCA. Di mana untuk pengolahan datanya, saya menggunakan data curah hujan bulanan CIRPS pada tahun 1981 sampai pada tahun 2020 dengan format NC. Data ini kemudian saya crop disesuaikan dengan wilayah studi, di mana saya mendapat Pulau Sumatera di bagian utara ekuator karena saya merupakan NIM 1. Kemudian untuk data grid-nya itu, setiap data grid itu dianggap sebagai salah satu variabel spasial. Kemudian untuk datanya disusun menjadi matriks waktu dan grid sebelum analisis PCA. Berikut merupakan hasil dan interpretasi PCA, di mana PCA ini berhasil untuk mereduksi dimensi data curah hujan yang kompleks menjadi beberapa mode dominan. Kemudian script plotnya ini menunjukkan hanya beberapa PC awal yang menjelaskan variansi terbesar. Kemudian visualisasi dan interpretasi PCA, di mana pada PC1 menunjukkan pola hujan dominan berskala luas yang relatif homogen di wilayah studi, di mana mode ini merepresentasikan kontrol iklim regional atau pengaruh monsun. Dan selanjutnya pada PC2 dan PC3 memperlihatkan konsentrasi, misalnya barat timur atau barat laut, di mana mengindikasikan pengaruh orografi, kedekatan laut, serta sirkulasi regionalnya. Dan untuk PC selanjutnya, seperti PC4 dan PC5, menunjukkan variasi yang lebih lokal dan spesifik. Kemudian untuk time series, scope menunjukkan variasi antar tahun. Baik, untuk soal nomor 2, analisis korelasi antara PCA dengan indeks iklim global, di mana pengolahan datanya itu menggunakan indeks iklim, kemudian data diseragamkan dengan skala waktunya, seperti bulanan atau tahunan, kemudian kita hitung korelasi persen antara indeks dan data curah hujan. Berikut merupakan hasil dan interpretasi di mana hasil plotnya menunjukkan pola sebaran memanjang dari kiri ke bawah, kemudian ke kanan atas yang secara fisis menandakan hubungan linear positif antara dua indeks atau variabel curah hujan yang dianalisis. Nilai korelasi persen yang positif dan relatif kuat mengindikasikan bahwa peningkatan curah hujan pada suatu variabel diikuti oleh variabel lainnya, sehingga kedua indeks merespon mekanisme atmosfer yang serupa secara fisis. Hal ini mencerminkan bahwa kedua variabel memungkinkan dikendalikan oleh proses klimatologis yang sama seperti variasi musiman monsun, pola sirkulasi regional, ketersediaan uap air, dan konveksi atmosfer. Kemudian pada scatter plot menunjukkan hubungan positif atau negatif antar variabel, di mana korelasi yang signifikan menandakan adanya keterkaitan fisis, kemudian korelasi lemah menunjukkan pengaruh tidak langsung atau adanya faktor lain. Secara fisis, hasil ini menggambarkan bagaimana dinamika mempengaruhi hujan. Untuk soal nomor 3 mengenai clustering atau unsupervised learning, di mana untuk pengolahan data dinormalisasi agar tiap variabel memiliki bobot yang sama. Kemudian
digunakan metode K-means dan Heraclitic clustering. Kemudian jumlah cluster ditentukan dengan elbow method dan dedogram. Nah, berdasarkan scatter plot awal clustering, ini digunakan untuk melihat struktur awal data, kemudian terlihat kecenderungan pemisahan alami. Kemudian pada elbow method, penurunan dapat dilihat tajam hingga K tertentu. Kemudian untuk titik siku, jumlah klasternya optimal. Dan untuk hasil clusteringnya, cluster merepresentasikan karakteristik hujan atau aktivitas yang berbeda. Kemudian perbedaan intensitas dan pola musiman cluster valid secara statistik. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu machine learning atau random forest, di mana pengolahan data yaitu input model yaitu PCI 1 sampai PC5 hasil PCA. Kemudian targetnya itu curah hujan ekstrim di mana ambang persentil 80%. Kemudian untuk data dibagi menjadi train dan test, dan model yang digunakan yaitu random forest regressor. Kemudian untuk hasil dan interpretasinya, di mana model ini mampu memprediksi hujan ekstrim dengan performa yang cukup baik. Kemudian nilai R⁻2 menunjukkan model menjelaskan variasi data. Kemudian RMSE menggambarkan besar kesalahan prediksi. Plot aktual versus prediksi menunjukkan prediksi tren mengikuti pola data dengan baik, prediksi sedikit menyebar namun masih mengikuti tren utama. Nah, secara fisis ini menunjukkan bahwa pola dominan hujan atau VC relevan untuk prediksi kejadian ekstrim. Baik, demikian presentasi UAS saya ucapkan terima kasih.